Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah DBMS. Kali ini saya akan membahas tentang konsep query dan bagaimana nanti kita mengimplementasikan hasil dari ERD pertemuan sebelumnya yang diimplementasikan ke dalam SQL Server 2008 dalam contoh yang kita lakukan nanti. Sebelumnya, kita bicara RDBMS. RDBMS adalah Relational Database Management System atau Sistem Manajemen Basis Data Relasional, yang merupakan program komputer yang dirancang untuk mengolah data dengan melakukan penyimpanan ke dalam record di dalam tabel di database, kemudian pembaruan itu melakukan update data dari data-data yang ada tabel dalam database, dan kemudian melakukan pengambilan data. Misalkan dalam SQL Server kita melakukan query select bintang from dosen. Misalkan pengen menampilkan data dosen. Kemudian SQL sendiri adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses dan mengelola RDBMS. Jadi bahasa SQL telah distandarkan, namun demikian telah berkembang banyak varian dan bentuk sesuai dengan kebutuhan vendor RDBMS. Jadi antara misalkan SQL Server dengan MySQL atau dengan Access atau dengan Oracle, pada prinsipnya adalah bahasa standar SQL-nya adalah sama. Apa sih sebenarnya SQL itu atau struktur query language itu adalah bahasa yang mulainya berorientasi pada basis data relasional. Jadi bahasa ini untuk menghilangkan banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh pemrogram atau programmer dalam pengembangan sistem informasi. Jadi hal ini berkaitan dengan operasi-operasi dasar terhadap data di dalam database. Jadi SQL pada intinya adalah bahasa yang menggabungkan fitur-fitur bahasa query formal, aljabar relasional, dan bahasa query formal kalkulus relasional. Nanti akan kita bahas masalah aljabar relasional dan kalkulus relasional di materi selanjutnya. Jadi meski SQL diacu sebagai bahasa query, yaitu bahasa untuk meminta data dalam database, namun sesungguhnya SQL bukan hanya sekedar bahasa query terhadap basis data. Jadi SQL itu juga berisi fasilitas untuk misalkan mendefinisikan struktur data, kemudian memodifikasi struktur data, serta digunakan untuk melakukan spesifikasi, constraint, misalkan membuat primary key, atau constraint membuat relasi, dan integritas serta security atau keamanan data. Jadi divisi SQL itu sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language, yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language, yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. Jadi sebenarnya DL itu sebagai bahasa untuk mendefinisikan skema yang berisi perintah untuk menciptakan objek dalam basis data. Misalkan membuat meng-create table, kemudian membuat index, view, dan lain sebagainya. Kemudian untuk DML atau Data Manipulation Language adalah sekumpulan perintah yang menentukan dan melakukan manipulasi nilai-nilai di dalam suatu tabel pada suatu waktu yang diinginkan. Jadi kalau aplikasi yang dibangun itu adalah output yang dihasilkan, itu adalah permanen. Misalkan kita akan melakukan penelusuran data dengan mencari misalkan penjualan yang paling banyak barang dijual di area misalkan Bekasi Barat itu apa aja, maka nanti bisa melakukan penelusuran data dengan menggunakan DML. Yang ketiga adalah tadi disampaikan DCL atau Data Control Language. DCL berisi fitur-fitur yang menentukan aksi. DCL ini adalah intinya untuk keamanan data. Nanti ada grant, revoke, dan seterusnya. Jadi DCL itu termasuk sebagian dari DDL.
Kemudian sebelum kita mengimplementasikan ke SQL Server, paling tidak kita mengenal tipe data di dalam SQL Server. Jadi ini adalah tipe data yang ada di dalam SQL Server, ya. Jadi tabel yang berisi dalam tipe data itu adalah sinonim tipe data untuk kompatibilitas daripada ANSI. Jadi data itu banyak sekali, ada char, ada varchar, ada datetime, dan lain sebagainya. Tapi umumnya yang kita pakai adalah misalkan kita membuat primary key, biasanya adalah dengan char. Misalkan non-primary key, buat aja pakai varchar. Kemudian untuk tanggal, buat date atau datetime. Jumlah pakai int. Kemudian untuk harga, buat pakai desimal atau money. Jadi tidak semua tipe data yang ada di SQL Server itu dimanfaatkan semuanya. Ini, jadi yang paling kiri adalah tipe datanya. Sistem sinonim dengan ANSI itu adalah seperti ini. Misalkan integer dia adalah int. Kemudian dalam sinonim ANSI-nya adalah integer. Dan jumlah byte-nya adalah 4 dan seterusnya. Lebih lengkapnya Anda bisa mempelajari pada buku database saya. Kemudian dalam pendistribusian basis data itu meliputi yang pertama adalah pembuatan basis data. Anda sudah melakukan dengan query, kemudian pembuatan tabel, indeks jika ada, dan aturan penamaan. Yang pertama adalah pembuatan database. Jadi, pembuatan database adalah langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat tabel, kemudian mengisi data, membuat relasi, kemudian membuat diagram kalau di SQL Server, baru nanti kita bisa melakukan DML dengan melakukan manipulasi data. Jadi Anda sudah melakukan ini, sintak yang umumnya adalah dengan create spasi, jangan lupa, database spasi nama database. Sebagai contoh misalkan create spasi database spasi nama database. Nama database ini tidak boleh ada spasi. Kalau Anda pakai dash atau pakai underscore boleh, tapi tidak diperkenankan dengan menggunakan spasi. Yang kedua adalah operasi SQL yang berikutnya adalah menghapus database. Jadi menghapus database sintaknya adalah drop spasi database spasi nama database. Ya, kalau dalam contoh tadi di depan kita sudah membuat database baru dengan nama nilai mahasiswa, jika akan dihapus maka perintahnya drop spasi database spasi nama database yang akan kita hapus. Tapi nanti kalau di SQL Server, nama database yang akan dihapus nggak boleh di use atau dalam kondisi aktif. Berikutnya adalah untuk merename suatu database. Jadi merubah suatu database yang telah kita buat dengan nama database baru. Sintaknya adalah sp_rename db. Petik 2 database lama, ya, baru koma, ini petik 2 juga, ini kurang petik 2. Kemudian petik 2 database baru petik 2. Misalkan tadi nilai mahasiswa diganti menjadi nilai MHS, maka perintahnya sp_rename db, petik 2 nama database lama, petik 2, kutip 2, baru nama database baru, kemudian kutip 2. Setelah kita melakukan pembuatan database, biasanya langkah berikutnya adalah kita melakukan pembuatan tabel. Jadi membuat tabel itu adalah kita bicara nama tabel, kemudian nama kolom, kemudian ada tipe data, kemudian nanti ada primary key biasanya, kemudian size dari tipe data itu juga harus kita definisikan. Ya, dalam membuat suatu tabel ada masing-masing kolom sifatnya adalah null dan not null. Kalau not null ini adalah pasti primary key not null, tapi atribut non primary key sebaiknya Anda buat null. Ini adalah contoh struktur tabel mahasiswa. Bagaimana untuk membuat query-nya? Anda sudah sering melakukan, ya. Misalkan kalau kita bicara struktur tabel, berarti ada bicara kolom name, ada data type, dan ada length. Lebarnya berapa, kemudian allow null itu sifatnya not null atau null. Kalau non primary key sebaiknya null, tapi boleh aja misalkan nama mahasiswa not null juga boleh.
Sehingga untuk membuat tabel jika kita belum ada primary key-nya, maka sintaknya adalah create spasi table spasi nama table, kurung buka diawali, jangan lupa diakhiri kurung tutup. Jadi nama kolom pertama, spasi, tipe data, spasi kurung buka, lebarnya berapa kurung tutup. Ini boleh tidak pakai spasi. Baru spasi, spasi 0, kemudian nama sama dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau di SQL Server baru di blok, baru dijalankan. Nanti akan saya praktekkan untuk kasus database sebelumnya. Kemudian ini adalah untuk membuat primary key, ya. Karena ini tadi kita membuat suatu table belum ada primary key-nya, maka untuk membuat primary key-nya adalah sintaknya ini. Jadi alter spasi table spasi nama table, baru add spasi constraint spasi ini adalah nama constraint primary key. Ya, Pak boleh nggak misalkan tidak harus PK mahasiswa, PK MHS boleh. Jadi tidak harus sesuai dengan nama tabelnya ini. Baru spasi primary key, primary, baru spasi key, baru kurung buka primary key-nya apa. Dalam kondisi ini adalah name. Baru kurung tutup, nanti di blok, baru dilakukan eksekusi dijalankan. Jadi membuat tabel yang pertama adalah ini membuat tabelnya dulu, tapi belum dibuat primary key, tapi yang menjadi primary key harus not null, baru dibuat primary key-nya. Kita juga bisa membuat tabel langsung dibuat primary key ini. Jadi sintaknya tadi sama, create table, spasi nama table, kurung buka, diakhiri kurung tutup, tapi yang menjadi primary key langsung Anda ketik primary key, baru koma. Jangan lupa semuanya adalah koma. Dengan koma ini pasti adalah null, ya. Atau dengan cara ini, dengan pakai constraint. Kalau ini adalah pakai alter table, kalau yang ini adalah primary key-nya dari create table alter table, kemudian ini adalah langsung membuat table primary key, sedangkan ini adalah dengan menggunakan constraint. Jadi sama sintaknya, tapi ini tidak langsung primary key yang menjadi name, tapi di akhir sebelum kurung tutup, itu buat Anda statement ini, constraint, PKMHS, kemudian primary key, kurung buka name. Ini boleh pakai koma, boleh enggak. Ya, Anda pakai koma di sini juga bisa dijalankan. Kemudian merubah struktur table. Misalkan kita menambah kolom suatu table, maka sintaknya adalah alter table, nama table yang akan ditambahkan kolomnya, baru add spasi email nama kolom baru, spasi varchar kurung buka lebarnya berapa. Jika akan menambahkan kolom baru. Tapi jika akan merubah kolom, pada tabel mahasiswa kolom email tadi dari varchar 30 menjadi char 40, maka sintaknya adalah alter table nama tabel mahasiswa, alter kolom email char 40. Di blok nanti tinggal dieksekusi. Tapi jika akan menghapus kolom, maka alter table nama table, drop kolom nama kolom yang akan dihapus. Misalkan tadi email. Misalkan menghapus table, sintaknya adalah drop spasi table spasi nama table mahasiswa dalam contoh ini. Tapi ini adalah delete bintang from mahasiswa adalah menghapus record, ya, atau delete from mahasiswa ini adalah menghapus seluruh record pada tabel mahasiswa. Tapi untuk menghapus table, sintaknya adalah drop spasi table spasi nama table yang akan dihapus. Jadi intinya adalah kita manipulasi kolom di dalam suatu table itu ada add, ya ada update, ada drop. Jadi add itu adalah menambah kolom, kemudian update adalah merubah kolom, sedangkan drop adalah menghapus kolom. Ya, add, update, drop untuk manipulasi dalam operasi kolom. Kemudian SQL DML itu ada select, insert, update, delete. Nanti akan dijelaskan pada materi prakteknya. Akan saya jelaskan satu-satu. Ya, tadi kemudian SQL DML, saya kira review dari pengertian SQL dengan menggunakan SQL Server adalah seperti itu. Nanti materi berikutnya akan saya jelaskan satu-satu implementasi dari kasus ERD di pertemuan sebelumnya, bagaimana diimplementasikan dengan menggunakan SQL Server. Saya kira itu aja. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.